Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Teror Sundel Bolong. Kali ini memasuki part yang kedua. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh akun yang bernama Pindut. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Brian baru saja sampai di rumah dengan senyumannya yang lebar. Namun telinganya tiba-tiba dijewer oleh Vita. Aduh, sakit, lepasin, riti Brian. Syukurin berani-beraninya kau nipu aku, bentak Vita. Iya, maaf, ujar Brian memelas. Akhirnya Vita melepaskan jewerannya. Tiba-tiba Brian langsung merangkul adiknya itu. Apalagi nih, bentak Vita. Besok aku anterin kamu berangkat sekolah ya, pintanya dengan mata berkaca-kaca. Nggak salah dengar aku? Ada angin apa? Cibirnya. Aku ingin jadi kakak yang baik. Oke, sampai ketemu besok pagi ya, ujar pria itu sembari berjalan. Aneh, gumam Vita. Brian tiba-tiba bangun dari tidurnya dan terkejut karena sudah berada di tanah perkuburan. Di mana ini? Kenapa aku bisa di sini? Gumamnya saraya melihat sekeliling. Mendadak sebuah tangan yang berkuku tajam keluar dari gundukan tanah, lalu menyusul tangan-tangan yang lain. Brian mundur beberapa langkah, namun tubuhnya menabrak sesuatu. Ia berbalik dan juga melihat sebuah punggung yang ususnya menjuntai keluar. Ia ingin pergi ke tempat lain, namun sepertinya sudah dikepung oleh makhluk-makhluk itu. Kaki Brian dipegangi oleh tangan-tangan itu, lalu sebuah tangan dengan cepat menusuk jantung pria itu dan menarik kumpulan daging yang masih berdetak dari tubuhnya. Brian mengerang kesakitan dan darah mulai bercucuran dari tubuhnya. Tidak, teriak pria itu seraya bangun dari tidurnya. Astagfirullah, mimpi apa itu? Gumam Brian seraya mengusap dahinya yang berkeringat. Brian segera mandi lalu menyiapkan motor untuk mengantarkan Vita ke sekolah. Kok naik motor kak? Tanya Vita. Lebih romantis dan juga hemat AC. Udah naik, nanti telat loh, pinta pria itu. Vita menghela nafas dan juga terpaksa menuruti kemauan kakaknya itu dan sesampainya di depan gerbang sekolah. Kebetulan sekali, Dinda menjadi guru yang mendisiplinkan murid-muridnya yang akan masuk ke sekolah itu. Vita kemudian turun dari motor dan menyapa Dinda. Pagi bu, sapa Vita padanya. Karena itu di sekolah ia harus memanggilnya seperti itu. Brian mendekati Dinda dan berdiri di sana. Kok aku jadi pengen sekolah lagi ya? Apalagi kalau gurunya secantik kamu, rayu pria itu. Minta dihukum mas, aku galak loh kalau jadi guru, sahut Dinda. Gak apa-apa asalkan dihukumnya bareng kamu, celetuk pria itu. Udah Bel, aku masuk dulu ya, sahut wanita itu berpamitan. Tunggu, bisakah aku meminta nomor bapak kamu? Nomor kamu maksudnya, ujarnya sembari terkekeh. Dinda mengambil kartu nama yang ada di tas lalu memberikan kepada pria itu. Hanya untuk konsultasi masalah pelajaran ya? Kalau pelajaran cinta gimana? Celetuk pria itu lagi. Dinda hanya tersenyum sembari pergi meninggalkan pria itu. Brian tersenyum puas karena berhasil menggoda Dinda. Kemudian pria itu segera pulang ke rumahnya. Sore harinya Brian menuju ke gudang untuk melihat kaligrafi yang ia buat kemarin. Ternyata lukisan itu sudah kering dan bisa dijual. Ia tersenyum bahagia karena akan bertemu dengan Dinda lagi. Brian, seseorang memanggil namanya dari luar gudang. Pria itu segera keluar untuk melihat ternyata kakak iparnya yang memanggil. Bisakah kau menjaga Lili sebentar? Aku harus menyuapi ibu soalnya, pintanya. Bisa mbak, ayo Lili, ikut kakak, ujar Brian seraya membawa keponakannya itu.
Makasih ya, ujar Lilis. Brian mengangguk lalu membawa Lili keluar rumah. Lilis membawa semangkuk bubur seperti biasanya. Kemudian ia mencoba membangunkan ibu mertuanya yang masih terbaring. Bu, sudah waktunya makan, ayo bangun bu, pinta Lilis, namun tidak ada sautan sama sekali. Lilis kemudian membalikan badan ibu mertuanya yang terasa dingin. Ah, teriaknya ketakutan karena wajah Sutina dipenuhi lintah yang sangat banyak. Lilis menutupi wajahnya karena takut. Brak! Suara pintu kamar yang tiba-tiba tertutup sendiri. Astagfirullah, ucapnya karena kaget lalu menatap ke pintu yang tertutup tadi. Ia melihat ibu mertuanya masih tertidur dengan pulas. Lilis membuka pintu kamar itu dan kemudian sembari mengatur nafasnya. Kenapa ia sering sekali melihat hal-hal seperti itu? Brian dan juga Lili baru saja sampai di toko Om Harun. Assalamualaikum, sapa Brian dan Lili bersamaan. Waalaikumsalam, sahut seorang pria yang berkumis dari dalam toko itu. Sore Om, gimana kabarnya? Tanya Brian. Pria itu tampak sedang mengingat. Kamu Brian ya? Iya Om. Om masih ingat ternyata, sahut Brian sembari tersenyum. Alhamdulillah baik. Anakmu sudah besar Brian, cantik lagi, celetuk Harun. Waduh, ini bukan anak saya Om. Anak nemu ini. Anaknya Mas Dion, sahutnya seraya terkekeh. Oh, kirain anak kamu. Udah pantas kok. Serius Om, udah pantas ya? Kalau begitu, perkataan Brian langsung dipotong oleh Harun. Nggak jadi, belum pantas kok, belum mapan, cibir Harun dan membuat Brian tersenyum kecut. Ya elah, udah persis dukun, tahu apa yang ada di pikiranku, gerutu Brian. Ngomong apa kamu? Enggak Om, ini ada kaligrafi yang baru, ujar Brian sembari menyodorkan lukisan. Lili tiba-tiba berjalan masuk ke toko lukisan itu. Hati-hati Lili, jangan lari, ntar jatuh loh, tita Brian memperingatkan keponakannya itu. Harun dan juga Brian tampak berbicara tentang kaligrafi barunya, sedangkan Lili berjalan-jalan sambil melihat-lihat lukisan yang tergantung di sekeliling dinding. Gadis cilik itu berhenti di sebuah lukisan pemandangan. Tiba-tiba dua buah tangan berkuku panjang keluar dari lukisan itu dan memegang pundak Lili. Tangan itu ingin menarik tubuh Lili masuk ke dalam lukisan. Lili ngapain di situ? Tanya Dinda yang melihat gadis cilik itu di depan sebuah lukisan. Lili tampak terkejut dan melihat pundaknya, tangan tadi sudah tidak ada. Kak, itu Mbak Sun nakal banget. Masa mau narik Lili ke dalam sana? Kata gadis itu sembari menunjuk ke lukisan. Dinda merasa bingung dengan perkataan gadis cilik itu. Lili mau coklat nggak? Kakak ada nih, rayunya agar Lili melupakan masalah tadi. Mau kak? Sahutnya bersemangat. Ya udah, ayo ikut kakak, pinta Dinda lalu membawa Lili menemui Brian dan ayahnya. Dinda, bagaimana menurutmu? Bagus nggak kaligrafi yang ini? Tanya Harun sembari menunjukkan lukisan itu. Bagus ya, kaligrafi buatan Mas Brian memang selalu bagus kok, puji wanita itu dan membuat Brian tersipu malu. Ah, bisa aja kamu Din, ujar Brian malu-malu. Ya udah, Om pasang lukisan ini dulu di dalam ya, kalian ngobrol aja, kata Harun sembari meninggalkan mereka semua. Jangan makan coklat mulu Lili, nanti gigimu ompong loh, celetuk Brian pada keponakannya yang asik mengemut coklat pemberian Dinda. Biarin, kan kata mama, gigiku masih bisa tumbuh, bantah Lili dengan manja. Ya elah, pintar jauh kamu, gerutu Brian. Dinda hanya tersenyum manis melihat tingkah mereka berdua. Dion pulang dari kerja sembari membawa kursi roda yang ia pesan dari rumah sakit. Ia membopong ibunya lalu meletakkan wanita itu di sana. Kemudian membawanya berjalan-jalan keluar rumah. Ibu pasti bosan karena selalu di kamar. Sekarang kita bisa sering jalan-jalan di luar ya, ujarnya seraya merangkul wanita yang telah melahirkannya itu. Sutina tersenyum kemudian sembari menghela nafas. Lilis ikut mendatangi suaminya itu lalu menyampirkan syal ke leher ibu mertuanya. Pakai ini,
biar ibu nggak kedinginan ya, ujar Lilis. "Mah, Lili di mana?" tanya Dion. "Dibawa Brian jalan-jalan tadi," sahut Lilis. "Kenapa mama izinin? Kalau ada apa-apa sama Lili bagaimana?" bentak pria itu. "Pa, mereka hanya keluar sebentar, nggak akan terjadi apa-apa kok," bantah Lilis. "Mama ini belum mengenal Brian, dia itu..." Perkataan Dion terhenti karena tiba-tiba Lili berlari memeluk ibunya. "Lili sayang, kamu sudah pulang ternyata," ujar Lilis membelai rambut anaknya itu. "Iya, aku tadi dikasih coklat sama Kak Dinda," sahut gadis cilik itu. "Ayo ikut mama mandi, badanmu udah kotor banget nih," pinta Lilis. Dari kejauhan Brian menatap mereka semua. Dion pun ikut menatap ke adiknya itu. Brian merasa kakaknya itu masih saja membencinya. Apapun yang ia lakukan selalu saja salah di mata pria itu. Lalu kemudian, suatu hari Brian pergi ke makam kedua orang tuanya, nantinya untuk membersihkan makam mereka sembari mengirim doa, karena selama pria itu hidup di pondok pesantren, hanya beberapa kali ia pergi ke sana. Itu pun harus diiringi ataupun didampingi oleh Ustadz Yusuf. Brian mencabuti beberapa rumput liar yang sudah tumbuh di atas tanah perkuburan, lalu membersihkan daun-daun yang berjatuhan juga. Setelah membaca doa, Brian menaburkan bunga dan juga air di kendi kecil ke atas makam kedua orang tuanya. "Pak, Bu, hari ini aku datang untuk mendoakan kalian. Semoga kalian mendapatkan ketenangan di alam sana. Aku sedikit sedih, karena Mas Dion masih saja tidak menyukaiku," kalau pria itu sambil mengelus batu nisan milik ibunya. Kresek-kresek, suara itu membuyarkan lamunan Brian. Ia berdiri dan melihat ke semak-semak terlihat sesosok gadis cilik berkulit hitam sedang duduk membelakanginya. "Siapa kamu?" tanya Brian tanpa rasa takut sama sekali. Sosok gadis cilik itu menatap ke Brian dengan menunjukkan gigi taringnya. Ia segera melompat dan langsung menggigit leher Brian. "Astagfirullah," Brian tersentak sembari masih mengusap batu nisan. Ia akhirnya memutuskan untuk pulang karena hari sudah mulai gelap. Brian menyalakan motor dan melaju dengan cepat. Di tengah perjalanan, saat ia melewati beberapa pohon bambu yang menjulang tinggi, tiba-tiba jok motor belakang terasa berat sekali. Brian berhenti dan melihat ke belakang, namun tidak ada siapapun. Ia lalu melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba hidungnya mencium bau busuk. "Bau apaan nih?" gerutu Brian sambil menutupi hidungnya. Dari spion kaca motor, Brian bisa melihat sesosok pocong yang berwajah hitam sudah menatapnya dengan mata melotot. Spontan pria itu tersentak lalu segera berhenti. Ia segera berbalik namun tidak mendapati apapun. Brian mulai kesal. Kenapa makhluk-makhluk itu terus saja mengganggunya? Mendadak punggung pria itu terasa sakit. Rintihnya menahan sakit. Brian memejamkan matanya sejenak lalu berdoa. Kemudian ia kembali mengendarai motornya. Dari atas sebuah ranting pohon yang baru saja ia lintasi, terlihatlah seorang wanita yang bergelantungan di sana. Mata wanita itu merah dan terus menatap ke arah Brian. Pria itu tidak ingin memperdulikannya, tapi karena rasa sakit di punggungnya sudah teramat perih, ia segera pulang ke rumah, dan setelah sampai ia kemudian membuka baju lalu melihat punggungnya. Bekas gigitan sundal bolong itu memerah dan mengeluarkan sinar. Brian mengerang kepanasan seolah tubuhnya akan dikendalikan oleh sesuatu. Ia segera bersila dan membaca doa yang pernah diajarkan oleh Ustadz Yusuf. Akhirnya setelah membaca doa itu, luka di punggung Brian kembali normal. Di sebuah kantor tempat Dion bekerja, manajer di sana mempertemukan pria itu dengan Pak Direktur yang sudah menerimanya bekerja di sana. "Dion, ini Pak Zainal, direktur perusahaan ini," ujar Rohman sebagai manajer di sana. "Oh iya Pak, saya Dion," ujarnya seraya bersalaman. "Semoga kamu betah ya," sahut Zainal seraya tersenyum. "Iya Pak, terima kasih," ujar Dion sembari membalas senyum pria itu. Brian sedang membopong ibunya lalu menaruh wanita itu ke kursi roda. "Makasih udah dibantu," ujar Lilis pada adik iparnya itu.
Iya mbak, kan mbak Lilis lagi hamil. Jangan angkat-angkat beban berat ya, pinta pria itu. Iya, sahutnya sembari tersenyum. Sini biar aku yang dorong ibu sampai ke taman depan, ujar Brian menawarkan diri. Mereka berdua menuju ke taman depan. Ian, bisakah kamu bangunkan Lily? Soalnya ini sudah mau maghrib, pinta Lilis. Iya mbak, aku ke kamarnya dulu ya, sahut pria itu dan masuk ke dalam rumah. Lalu kemudian, Lily tampak tidur dengan lelapnya di atas ranjang itu. Mendadak selimut yang ia pakai ditarik hingga jatuh ke lantai. Brian baru saja membuka pintu kamar gadis cilik itu. Matanya dikejutkan oleh sesosok anak kecil yang segera masuk ke bawah kolong ranjang. Siapa itu? Ia penasaran. Lalu kemudian membuka spray yang menutupi kolong ranjang itu. Tampak gelap dan tidak ada apapun. Namun tiba-tiba terlihat dua cahaya yang berwarna merah semakin mendekat. Sesosok anak kecil yang wajahnya hitam sudah siap menerkam Brian, hingga pria itu dikagetkan oleh sentuhan tangan di pundaknya. Kak Ian? Panggil Lily yang pada saat itu sudah terbangun dan duduk di depannya. Kamu sudah bangun? Ayo ikut kakak, ujar Brian sembari menuntun keponakannya. Tetapi ia masih bingung dengan apa yang baru dilihatnya. Lily sedang memijat pundak ibu mertuanya sembari mengajak wanita itu berbincang-bincang. Sebuah mobil masuk ke pekarangan dan terparkir di sana. Dion keluar dari mobil lalu menghampiri ibu dan juga istrinya. Kalian di sini ya? Tanya Dion yang baru saja datang. Pria itu segera menatap ibunya. Sutinah langsung sesak napas dan merasa ketakutan. Pasalnya, ia melihat sosok wanita yang berwajah hancur berdiri tepat di belakang Dion. Loh, Bu, ada apa ini, Bu? Ibu kenapa? Tanya Dion dengan cemas. Sosok itu mengeluarkan lidahnya yang panjang hingga menjuntai ke tanah. Sutina mengerang karena ketakutan, hingga wanita itu pun tiba-tiba pingsan. Dion dan Lily segera membawa Sutina ke kamarnya. Brian dan juga Lily yang baru datang tidak tahu apa-apa yang terjadi pada wanita tua itu. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Tanya Brian. Ibu tiba-tiba pingsan, sahut Lilis. Cepat panggil dokter, teriak Dion. Iya mas, sahut Lilis lalu segera menelepon dokter untuk segera datang. Terlihat seorang dokter sedang memeriksa keadaan Sutina. Vita yang baru saja pulang sekolah ikut heran kenapa semua orang berkumpul di kamar ibunya. Lilis menjelaskan kepadanya tentang kejadian tadi. Terus, bagaimana keadaan ibu sekarang, Mbak? Tanya Vita. Itu ibu masih diperiksa ya, semoga ibu baik-baik saja, harap Lilis. Lalu kemudian setelah memeriksa keadaan Sutina, dokter mengatakan keadaan wanita itu cukup stabil. Lalu ia memberikan obat penurun depresi. Setelah itu, Brian mengantarkan sang dokter hingga ke depan rumah. Dion masih bingung dengan keadaan ibunya itu. Saat malam hari, di mana semua orang sedang tertidur lelap, Sutina tiba-tiba membuka matanya. Ia merasakan pundaknya disentuh oleh seseorang. Saat ia menengok, sosok berwajah hitam itu sudah menatapnya dengan melotot. Wah! Teriak wanita tua itu meminta pertolongan. Namun, suaranya tidak bisa terdengar sama sekali. Sutina terguling ke lantai seraya menyeret tubuhnya menggunakan seluruh kekuatannya untuk keluar dari kamar itu. Mendadak sosok sundel bolong yang selama ini selalu berada di sekitarnya sudah bertengger di atas langit-langit kamar itu. Dulu, aku hanya bisa melukaimu, tapi sekarang aku sudah bisa membunuhmu. Tawa sosok itu melengking dan mengeluarkan taringnya yang tajam. Sutina menggeleng seraya meminta ampun, namun sosok itu tidak menghiraukannya. Dari kolong ranjang yang sering dibuat tidur oleh Sutina, merangkaklah gadis cilik yang punggungnya berlubang. Ia tersenyum kecut menatap Sutina. Kedua sosok tersebut langsung mencekik Sutina hingga ia kehabisan nafas. Merintih Sutina menahan sakit. Dion tiba-tiba membuka matanya dan sudah berada di ruangan yang sangat gelap. Terlihat seorang wanita yang agak tua berdiri membelakanginya. Dion berjalan menghampiri wanita itu. Ibu, ujar Dion seraya kaget.
karena melihat ibunya berdiri di sana. "Maafkan ibu, Dion. Maafkan semua kesalahan ibu. Ini bukan kesalahan Brian," ujar wanita itu dengan berlinang air mata. "Maksud ibu apa?" tanyanya yang masih belum mengerti. Mendadak Sutinah seperti kesakitan dan menahan sesuatu dari punggungnya. Dion pun mulai panik. Saat wanita itu berbalik, punggungnya tamak berlubang. Beberapa ular sudah keluar dari punggung sang ibu, membuat pria itu mundur beberapa langkah. Tidak hanya itu, sebuah tangan anak kecil yang sudah mengelupas ikut keluar dari punggung Sutinah beserta badannya. Dion menahan rasa ketakutannya, seakan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Saat pria itu berjalan mundur, ia malah menabrak sesuatu. Pria itu berbalik dan juga sesosok pocong yang mukanya penuh dengan sayatan sudah menatapnya dengan tajam. "Wah!" teriak Dion hingga mengagetkan istrinya yang masih tertidur. "Ada apa? Ada apa, Pak? Kenapa teriak-teriak?" tanya Lilis dengan cemas. "Astagfirullah, Papa mimpi buruk mah," ujarnya seraya mengatur nafasnya. "Istighfar ya, Pak," sahut Lilis sembari mengusap-ngusap bahu suaminya. Brak! Suara benda jatuh mengagetkan mereka semua. "Suara apa itu mah? Entahlah Pak, sepertinya dari lantai bawah," sahut Lilis. "Aku cek dulu ya, Mah." "Mama ikut, Pak," pinta wanita itu. Mereka berdua segera ke lantai bawah dan mencari arah suara tersebut. Ternyata dari kamar ibunya. Mereka berdua terkejut saat melihat Sutinah yang sudah terbaring di lantai. "Ibu!" teriak Dion sembari mengangkat tubuh Sutinah. "Maafkan ibu, Nak," suara Sutinah yang tertatih-tatih, kemudian menyemburkan darah hitam dari mulutnya hingga wanita itu kehilangan kesadarannya. "Ibu!" teriak Dion melengking hingga membuat Brian dan Vita terbangun. Mereka berdua langsung pergi mencari di mana keberadaan Dion berada. "Astagfirullah, ibu kenapa ini, Mas?" isak Vita yang juga ikut menangis. "Mbak Lilis, ada apa ini?" tanya Brian ikut bingung. "Panggilkan ambulan cepat," perintah Dion pada semua orang. Dengan segera Brian menelepon mobil ambulan agar segera datang. Beberapa saat kemudian, mobil itu pun datang dan membawa Sutinah ke rumah sakit. Namun sayangnya wanita itu benar-benar nyawanya sudah tidak bisa tertolong lagi. Dion dan juga adik-adiknya menangis terisak-isak. Mereka masih tidak menyangka kalau ibunya akan pergi dengan cara seperti itu. Besoknya, acara pemakaman langsung diadakan. Beberapa rekan bisnis Dion, teman sekolah Vita, dan juga kerabat dekat semuanya terlihat bergabung ke rumah mendiang Sutinah. Brian menangis terisak-isak meratapi kepergian ibunya. Belum sempat ia menjadi anak yang berbakti, kini ia harus kehilangan ibu angkatnya juga. Dinda menghampiri Brian yang sedang duduk merenung di depan rumah. "Mas yang sabar ya, Mas. Ini semua ujian," ujar Dinda. "Kenapa Allah mengambil semua orang yang kusayangi? Apa aku pernah melakukan dosa besar sehingga aku harus mengalami semua ini?" isak pria itu. Dinda menepuk bahu Brian. "Mas, sebuah musibah itu malah akan mendekatkan kita kepada Maha Pencipta," sahut Dinda. "Tapi kenapa cobaan ini begitu berat?" keluh Brian. Dinda yakin Mas masih sanggup menjalaninya. "Yang sabar ya, Mas. Aku akan selalu mendukungmu, Mas," ujar Dinda memberikan semangat. "Terima kasih, Din. Perkataanmu sedikit membuatku lega," sahut Brian sambil menyeka bulir air matanya. Saat pemakaman jenazah Sutinah, semua orang terlihat khusyuk berdoa, namun mata Brian dikagetkan oleh sosok gadis cilik yang menatapnya sedari tadi. Gadis cilik itu menatap ke Brian dengan penuh kebencian. "Kamu akan bernasib sama dengannya." Suara itu terus terngiang-ngiang di telinga Brian, hingga ia pamit untuk pulang duluan dan pergi dari tanah perkuburan itu. Dion menatap ke arah Brian dengan rasa kesal. Lagi-lagi ia menuduh adiknya itu penyebab kematian sang ibu. Berhubung ibunya Dion baru saja meninggal, direktur tempat perusahaannya bekerja memberikan keringanan agar pria itu berlibur 10 hari
Ya, tentu saja di rumah saja untuk masa berkabungnya. Beliau juga turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Kini rumah itu tampak sepi. Nasi dan juga lauk dibiarkan dingin di atas meja. Tidak seorang pun mencicipi makanan itu. "Ma, Pa, kok pada diem sih? Aku lapar nih," celetuk Lili yang kesusahan mengambil lauk di atas meja. Lilis tersentak karena ucapan anaknya itu. "Sini mama ambilin sayang," ujarnya sembari mengambil lauk dan menaruh di atas mangkuk milik sang anak. "Ayo, yang lain juga makan," pinta Lilis. "Aku nggak selera," ujar Dion sembari pergi masuk ke dalam kamar. Pria itu duduk di atas ranjang sembari menangis. Ia masih tidak terima dan juga tidak bisa menerima kepergian ibunya tentunya. Vita hanya mengaduk-aduk makanannya sembari meneteskan air mata. Gadis itu pun belum bisa menerima kepergian ibunya. Brian beranjak ke kamar mandi, ia juga ingin membasuh mukanya. Namun, belum sempat ia melangkah ke kamar mandi sekelebat bayangan melintas dari luar jendela. "Siapa itu?" gumamnya melihat sekeliling, namun tidak ada siapapun. Ia kembali melangkah ke kamar mandi dan segera membasuh mukanya. Ia mengingat masa-masa bersama ibunya dulu. Brian begitu bahagia karena wanita itu sangat menyayanginya. Sampai lamunan Brian harus terhenti karena melihat sesosok bayangan berdiri di balik tirai kamar mandi. Saat ia membuka tirai itu ternyata hanya sapu dan juga pel. "Ah, syukurlah," gumamnya. Suatu hari, saat Dion terbangun dari tidurnya, ia merasa lehernya terasa gatal sampai ia mengalami batuk-batuk dan Lilis mendengarnya. "Papa batuk ya?" tanya wanita itu. "Iya ini mah, gak tahu, rasanya gatal banget di tenggorokan," jawab Dion. "Dan mau ke dokter gak, Pak?" "Alah, gak usah lah, ntar papa minum obat batuk aja," bantah pria itu. Dan ya udah kalau gitu. "Maaf mah, hari ini papa gak bisa nganterin ke supermarket ya. Ya untuk belanja bahan makanan, papa gak usah khawatir, papa istirahat aja ya," pinta wanita itu. Dion tiba-tiba memeluk istrinya sembari mengelus perut wanita itu yang buncit. "Maafkan papa, karena sekarang jarang bermain denganmu," ujarnya pada bayi di dalam kandungan itu. Lilis hanya mengusap rambut Dion dengan lembutnya. "Papa istirahat ya, mama bikin sarapan dulu," sahut Lilis. Dion mengangguk dan kembali merebahkan tubuhnya. Akhirnya Lilis keluar dari kamar seperti biasa. Wanita itu memasak sarapan pagi dan dibantu oleh Vita juga. "Mbak Lilis, aku mandi dulu ya mbak, soalnya udah mau jam 7 nih." "Ya udah, biar aku yang urus ini," sahut wanita berbadan dua itu. Vita kemudian berjalan ke tangga dan ingin menuju ke kamarnya. Samar-samar ia mendengar suara anak kecil tertawa. Ia mengira Lilis sudah bangun. Namun saat Vita masuk ke dalam kamar, ia melihat Lili masih tertidur pulas dan suara cekikikan itu berasal dari dalam kamar mandi. Lalu dia benar-benar mengintip di balik pintu. Terlihat bayangan hitam yang sedang berdiri. "Itu siapa ya?" gumamnya sembari melangkah maju. Namun sentuhan tangan di pundak Vita langsung membuatnya benar-benar tersentak. "Astagfirullah, Mas Brian, ngagetin aja sih kamu mas," gerutu gadis itu. "Kamu ngapain ngedam-ngedam kayak gitu? Kayak maling aja kamu," celetuk pria itu. "Aku mau mandi lah mas, udah telat nih," ujar Vita sembari meninggalkan si Brian ini. Vita masuk ke dalam kamar mandi lalu melihat sekeliling. Sesosok bayangan tadi itu sudah tidak ada. Entah apa itu tadi, ia pun bingung. Brian menghampiri kakak iparnya yang sedang memasak bubur. "Bubur buat siapa mbak?" tanya Brian. "Buat kakak kamu, dia lagi sakit batuk." "Oh, buat Mas Dion ya?" "Iya." Lilis kemudian mengangguk sembari menyendoki bubur ke mangkuk. Dan suatu malam, saat berkumpul di meja makan, Dion mengalami batuk berdahak yang sempat membuatnya tidak nyaman. "Kok nggak periksa ke dokter aja mas?" usul Brian. "Nggak usah, cuman batuk biasa aja kok, besok juga sembuh," ujar pria itu dengan entengnya. "Minum air dulu pak," pinta Lilis sembari memberikan segelas air hangat.
Dion meminum air pemberian istrinya, tetapi ia merasakan sesuatu mengganjal di tenggorokan. Dion berusaha menarik benda itu menggunakan kedua jarinya. Seonggok kumpulan rambut yang sangat panjang keluar dari mulutnya. Lily berteriak histeris karena takut. Semua orang juga ikut berdiri. Astagfirullah, apa ini? Tanya Brian ikut bingung. Dion langsung muntah darah, benar-benar darah hitam, beserta beberapa belatung dari mulutnya. Astagfirullah, Brian, tolongin kakak kamu itu, pinta Lily sembari menahan tangis. Brian memejamkan mata sembari berdoa. Kemudian ia mengusap-ngusap punggung Dion hingga pria itu memuntahkan semua yang ada di dalam perutnya. Dion pun langsung pingsan karena tidak kuat menahan rasa sakit di tenggorokannya. Kak Dion, teriak Brian dan Vita yang juga cemas. Brian segera membawa Dion ke kamarnya, lalu membaringkan pria itu di atas ranjang. Mereka semua juga kebingungan. Sebenarnya apa yang terjadi pada Dion? Brian, apa kita tidak perlu memanggil dokter? Dokter tidak akan bisa mendeteksi penyakit ini, Mbak, sahutnya, dan membuat semua orang bingung. Lilis kemudian menyuruh Vita untuk tidur duluan bersama Lily. Ia tidak ingin melihat mereka berdua ketakutan. Brian mengambil segelas air lalu memejamkan mata sembari membaca doa. Mbak, kalau Mas Dion sudah bangun, tolong suruh dia minum air ini ya. Baiklah. Brian akhirnya meninggalkan kamar itu. Namun ia juga masih penasaran dengan apa yang barusan terjadi. Ia melihat ke sekeliling rumah yang luas itu. Ada aura gelap yang tidak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, keadaan Dion mulai membaik. Namun pria itu masih berbaring di kamar. Lilis dengan setianya merawat suaminya itu. Brian berjalan mendatangi kakaknya. Mas sudah mendingan belum? Tanya Brian. Terima kasih karena sudah menolongku, sahut Dion seraya beranjak duduk. Mas ini bilang apa? Itu sudah kewajibanku sebagai adik Mas. Mereka berdua saling berpandangan. Dion merasa Brian memang tulus membantunya. Brian mengeluarkan sebuah kalung tasbih dari kantung bajunya. Ini buat Mas, tolong kalau kemana-mana dibawa ya, pinta Brian. Dion sempat bingung dengan maksud adiknya itu, namun ia yakin Brian hanya ingin membantunya. Terima kasih, aku akan membawanya selalu, sahut Dion dan tersenyum kecil menatap ke adiknya itu. Suatu hari saat bangun tidur, Vita merasa badannya gatal-gatal. Ia juga melihat sekucur tubuhnya penuh dengan bintik-bintik merah. Kenapa ini? Apa aku salah makan ya? Gumam gadis itu merasa bingung. Ia segera memanggil semua kakak-kakaknya. Mereka semua juga ikut cemas. Kenapa dengan kulitmu, Fir? Kok bisa bintik-bintik begini? Tanya Lilis. Aku juga gak tahu, Mbak. Ya pas aku bangun udah kayak gini, sahut Vita. Sebaiknya kita ke dokter, biar aku yang antar Vita, pinta Brian. Akhirnya hari itu Vita tidak masuk sekolah karena ia dan juga Brian harus pergi ke rumah sakit. Sesamanya di sana, dokter memeriksa keadaan gadis itu. Vita dilarang makan sesuatu yang berbau amis. Lalu dokter juga memberikan resep obat batuk untuk dia minum. Dinda masuk ke ruangan kelas. Saat mengabsen, ia baru tahu kalau Vita izin tidak masuk sekolah karena sakit. Vita sakit apa ya? Gumam wanita itu. Sore harinya Dinda pergi ke rumah Vita untuk melihat keadaan gadis itu. Assalamualaikum, sapa Dinda. Waalaikumsalam, sahut Lilis dari dalam rumah. Vita sakit apa, Mbak? Kok sampai nggak masuk sekolah? Tanya Dinda. Ayo masuk, kamu lihat sendiri aja keadaan dia, sahut Lilis. Dinda berjalan memasuki kamar Vita dan melihat Brian di sana juga. Pria itu baru saja menyelimuti adiknya. Kamu istirahat dulu. Kalau ada apa-apa, panggil aku ya, pinta Brian pada adiknya sembari mengusap rambut Vita. Ternyata, Brian memang pria yang penuh kasih sayang. Brian menoleh dan juga kaget melihat Dinda sudah berdiri di sana. Kapan kamu sampai di sini? Tanya Brian. Sejak Mas nelimutin Vita, sahut wanita itu. Brian tersipu malu. Mau nengokin Vita ya?
Nggak usah mas, kan dia baru aja tidur, sahut Dinda. Mereka berdua akhirnya keluar meninggalkan kamar tersebut. Brian dan juga Dinda duduk di taman belakang. Mata Dinda seperti dikagetkan dengan sesosok wanita berbaju putih yang sedang berdiri di depan pintu gudang. Mas, wanita itu siapa? Tanya Dinda sembari menunjuk ke arah pintu belakang. Wanita siapa? Itu gudang kok, tempatku melukis kaligrafi, sahut Brian. Dinda menatap lagi kepada sosok itu. Namun, ia sudah menghilang begitu saja. Brian berbincang-bincang dengan Dinda di sebuah kursi yang ada di taman. Pria itu terlihat murung tidak seperti biasanya. Mas Brian, apa ada masalah serius ya? Tanya Dinda tiba-tiba membuat Brian mengganti mimik wajahnya. Enggak kok, lagi mikirin apa cintaku akan diterima ya? Jawab pria itu sembari menatap ke Dinda. Maksudnya mas? Tanya Dinda dengan bingung. Apa kamu sudah punya pacar Dinda? Tanya pria itu lalu membuat Dinda tersenyum malu. Alhamdulillah sudah mas, sahut wanita itu dengan tegasnya. Oh gitu ya, ujar Brian dengan lesu. Dinda tersenyum. Pacar aku sudah disiapin sama Allah, tapi sampai sekarang aku belum dipertemukan sama dia mas, jelas Dinda. Mendengar perkataan wanita itu, Brian menatap Dinda sembari tersenyum puas. Bisa bercanda juga kamu ya? Ngerjain aku ya? Celetuk pria itu. Kita seri mas, habisnya mas suka ngeledekin aku mulu, sahut Dinda dan ikut tersenyum. Mereka berbincang-bincang hingga tidak terasa hari pun mulai gelap. Ayo ku antar pulang, udah mau maghrib nih, pinta Brian menawarkan diri. Iya mas, sahut Dinda sembari tersenyum. Mereka berdua berjalan keluar meninggalkan rumah itu. Tanpa sepengetahuan mereka, sesosok wanita bermata merah menatap dari kejauhan. Sedangkan di sepanjang perjalanan Brian tidak henti-hentinya tersenyum karena mengingat perkataan Dinda tadi. Sesamanya di depan rumah Dinda, senyum Brian berubah kecut lantaran melihat seorang pria yang berdiri di samping mobil mewah. Mas Anton, kok bisa di sini? Tanya Dinda pada pria itu. Buku kamu ketinggalan di ruang BK. Kukira ini buku yang penting makanya aku kesini, ujar pria itu sembari menyodorkan beberapa buku pada Dinda. Makasih mas, gak usah repot-repot, sahut wanita itu sembari mengambil buku dari tangan Anton. Tiba-tiba Brian berdehem dan mengagetkan Dinda. Oh ya mas Anton, kenalin ini mas Brian, sahut Dinda sembari tersenyum. Anton dan Brian bersalaman, namun dari tatapan mereka seperti tersimpan sesuatu yang lain. Kalau begitu aku pulang dulu ya, ujar Brian berpamitan. Terima kasih ya mas, ujar Dinda sembari melihat pria itu berlalu pergi. Jadi dia anak kedua dari Nyai Sutina? Tanya Anton. Iya, mas juga kenal dengan beliau. Di desa ini siapa yang gak kenal beliau? Mereka semua lahir dari bantuan tangan beliau, iya kan? Jelas Anton. Oh iya, sahut Dinda dan tersenyum. Brian sesekali menatap ke belakang dan melihat mereka berdua saling tertawa bersama. Ada perasaan yang sangat mengganggu di hatinya. Siapa sih pria itu? Gerutunya sembari menendang kerikil yang berceceran di jalan. Hari itu Dion sudah bisa bekerja seperti biasa. Lilis dan juga anaknya terlihat berdiri di depan rumah sembari mengantar pria itu berangkat bekerja. Papa kerja dulu ya sayang, ujarnya berpamitan. Pah, beliin Lili coklat dong, pinta gadis cilik itu. Iya, nanti papa beliin yang banyak buat Lili, tapi cium dulu dong, sahut pria itu. Lili segera mengecup pipi ayahnya tersebut. Lilis hanya tersenyum manis menatap ulah mereka dan makasih Lilis sayang, ujar Dion sembari mengusap rambut anaknya itu. Papa hati-hati di jalan ya, pinta Lilis. Iya mah, sahut Dion dan pergi meninggalkan mereka. Dion melambaikan tangan ke anak dan istrinya sebelum pergi mengendarai mobil. Lilis ikut melambaikan tangan juga, namun Lili dia mematung seraya sedikit bingung. Lalu dia kemudian, Mah,
Yang duduk di kursi belakang itu siapa ya? Tanya Lili tiba-tiba. Gak ada siapa-siapa sayang, ayo ikut mama sarapan, pinta Lilis lalu menggiring anaknya. Lili hanya mengikutinya saja. Di dalam mobil, Dion sedang menyetir dengan hati-hati karena jalan di sekitar rumahnya itu berkerikil sekali. Dan sesekali netranya melihat dari kaca spion. Ia terperanjat kaget, ya karena melihat sosok wanita sedang duduk di bangku belakang. Kemudian ia berbalik tetapi tidak menemukan siapapun. Pria itu melihat lagi ke arah kaca spion. Wanita itu duduk bersingkuh dengan wajahnya tertutup rambut yang panjang. Dion mulai berkeringat dingin, sesekali netranya masih memperhatikan sosok yang tidak bergerak sama sekali itu. Ia mencoba membaca ayat kursi agar sosok itu pergi, namun sepertinya tidak mempan. Malahan sosok itu mulai bergerak dan menunjukkan wajahnya yang berlumuran darah hitam. Sosok itu mengeluarkan taring, kemudian langsung mencekik Dion. "Ah!" teriak Dion karena merasa takut. Tiba-tiba saja sosok itu terpental dan langsung lenyap begitu saja. Dion melihat sekeliling, sepertinya sosok itu benar-benar sudah pergi. Ia bingung dengan apa yang terjadi. Kemudian pria itu mengeluarkan tasbih yang dikalungkan di lehernya. Entah bagaimana harus menjelaskannya, ia merasa benda itulah yang telah membantunya. "Kurasa tasbih ini sangat membantu," gumam Dion, lalu kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Vita baru saja bangun dari tidur, ia merasakan gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Gadis itu menggaruk-garuk tangan dan kakinya beberapa kali, tetapi malah darah segar yang keluar dari lubang-lubang yang entah dari mana asalnya. "Ah!" teriak Vita histeris yang mengagetkan seisi rumah. Brian, Lilis, dan Lili segera datang melihatnya. "Astagfirullahaladzim, Vita, ada apa ini?" tanya Lilis yang ikut cemas melihat tubuh gadis itu penuh dengan darah. "Aku nggak tahu mbak, kenapa tubuhku jadi gatal begini. Mas Brian, apa yang terjadi pada aku mas? Tolong mas," isak Vita sembari menangis. "Kenapa bisa separah ini?" gumam Brian ikut bingung dengan keadaan adiknya itu. Brian menyuruh Lilis untuk menjauhkan Lili dari Vita dan ia mencoba untuk mengobati adiknya. Dan dengan restu Allah ia memohon, lalu memegang kaki dan juga tangan Vita yang masih dipenuhi lubang itu. "Astagfirullahaladzim, kenapa bisa seperti ini ya?" ujar Brian ikut cemas. "Ada apa Brian?" tanya Lilis. "Mbak, tolong jagain Vita sebentar. Aku akan keluar mencari sesuatu. Jangan biarkan ia menggaruk-garuk lubang itu lagi," pinta Brian. "Baiklah." Brian segera keluar dari rumah dengan mengendarai motornya. Ia pergi ke sebuah lahan yang tidak terpakai. Di sana ada pohon kelor yang tumbuh liar di sana. Brian segera memetik beberapa daun kelor di sana. Kemudian ia bergegas kembali ke rumah. Brian mencuci beberapa daun kelor yang baru saja ia petik. Kemudian mendatangi kamar Vita. "Mau buat apa itu Brian?" tanya Lilis penasaran. "Mbak, apapun yang terlihat nanti, kuharap Mbak tidak akan kaget. Semoga dengan daun ini, keadaan Vita akan kembali normal lagi," ucap pria itu. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang ketiga. Jadi semakin menarik kan, kenapa kok selalu diteror terus, dan kenapa aslinya ada apa di balik semua itu, kita nantikan di part yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.